Baik, kita akan melanjutkan session ketiga untuk housekeeping knowledge di bagian room. Di sini akan kita bahas adalah room attendant and organization. The role of room attendant is quite extensive, however, where does this position fit into the larger picture of hospitality or tourism organization? Jadi bagaimana kita melihat big picture posisi room attendant itu sendiri di hospitality or tourism organization. Di manakah room attendant itu bekerja di hotel? Siapakah manajer mereka? Dan siapa teman-teman mereka yang di departemen lain yang bisa diajak untuk bekerja sama di organisasi? Their immediate department, room attendant work in housekeeping department. Housekeeping is responsible for. Jadi room attendant itu bekerja di bagian housekeeping, itu sudah jelas. Tanggung jawab housekeeping adalah the cleanliness of the hotel, kebersihan area hotel, lost property, dalam hal ini adalah lost and found, laundry and dry cleaning. Jadi perlu diketahui, laundry dan dry cleaning juga berada di bawah housekeeping department. Untuk departemen yang lebih luas, the wider department, housekeeping department is part room division. Jadi housekeeping department itu adalah bagian dari room division department. This department is responsible for all activities relating to accommodation, including. Departemen ini bertanggung jawab untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan akomodasi, termasuk reservation, switchboard atau telepon operator, reception, concierge. Atasan untuk room attendant atau their supervisor, orang yang room attendant normally report to, atau room attendant itu report ke siapa saja. Bisa ada senior room attendant, bisa report ke housekeeping supervisor, bisa langsung ke executive housekeeper, dan room division manager. Biasanya urutan ini adalah urutan reporting ke atasan. Room attendant reporting to senior room attendant, senior room attendant reporting to housekeeping supervisor, dan seterusnya. Karakteristik of room attendant, karakter dari room attendant itu sendiri. While some personal characteristic of room attendant is similar to those of anyone else working in the tourism and hospitality industry, there are also job-specific skill set that are required. Jadi, room attendant umumnya bekerja dengan orang yang lain di posisi yang sama atau similar, posisinya sama dengan yang lain, departemen yang lain maksudnya, di tourism atau hospitality industry. Dan ada juga specific job skill atau skill spesifik yang harus diperlukan sebagai room attendant. Apa karakteristik yang paling penting yang room attendant yang sangat diperlukan? Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan, working condition of all item, jadi pengetahuan untuk semua item yang berada di bawah housekeeping harus diketahui atau bisa bekerja dengan baik. Semua alat-alat, semua equipment harus diketahui oleh room attendant. Hotel and room facilities, jadi room attendant harus mengetahui hotel dan room facilities, fasilitas hotel dan fasilitas kamar, seperti yang kita praktekkan hari sebelumnya tentang menjelaskan hotel and room facilities. Knowledge of cleaning equipment and chemical, pengetahuan tentang alat-alat kebersihan dan chemical. Prosedur for cleaning a room,
kita harus mengetahui prosedur bagaimana untuk membersihkan kamar, safety and security, tentang keamanan dan security juga harus tahu sebagai room attendant. Yang kedua adalah skill, ability to perform cleaning duties in a thorough and efficient manner. Jadi kemampuan untuk melakukan pekerjaan pembersihan secara menyeluruh dan efisien. Yang kedua adalah manual handling. Jadi kebanyakan skill yang dipakai oleh room attendant dilakukan secara manual tanpa menggunakan machinery. Atribut yang dibawa oleh room attendant itu sendiri hardworking, ya. Udah pasti tahu room attendant itu bekerja keras, sangat keras dan berat. Jadi room attendant juga harus memiliki physical strength, kekuatan secara fisik, ability to follow instruction, kemampuan untuk mengikuti instruksi dari siapapun, terutama oleh atasan, good time management, bisa memanage waktu, attention to detail. Seorang housekeeping atau room attendant itu harus mempunyai atensi secara detail semua kebersihan kamar maupun hotel. Atribut selanjutnya professional attitude. Kita harus mempunyai sifat yang profesional, ability to work independently, kemampuan untuk bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, previous customer service experience, harus mempunyai kesan kepada customer kita yang sebelumnya. Jadi harus mempunyai komen yang baik dan kesan-kesan yang baik dari customer sebelumnya. Good communication skill, berbahasa Inggris, communication, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti yang saya tekankan, modal utama adalah bisa berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Good organizational skill, bisa berorganisasi dengan semua departemen yang ada di hospitality. Atribut selanjutnya integrity and confidentiality. Room attendant need to respect guest privacy. Room attendant harus mempunyai integritas dan percaya diri dan menjaga kerahasiaan. Room attendant perlu untuk menghormati privasi dari tamu itu sendiri. Honesty, kejujuran. Room attendant have no right to take guest belonging or even item like perfume, food, or drink. Jadi room attendant tidak boleh atau tidak berhak untuk mengambil barang-barang tamu termasuk parfum, makanan, dan minuman. Discretion, guest information or activities are not allowed to be shared with others. Menjaga kerahasiaan apa yang kita temukan di kamar, informasi apapun yang ada di kamar tentang tamu, aktivitas apapun yang dilakukan oleh tamu tidak boleh di-share ke orang lain, hanya untuk kita aja. Grooming and personal presentation. In all aspect of grooming, room attendant should reflect expectation of guests and the property. Dimanapun kalian bekerja sebagai room attendant nanti pastinya akan ditekankan masalah grooming. Baik di sekolah pun sudah mulai ditekankan masalah grooming, jadi harus mulai terbiasa. Most organization will have strict grooming standard too. Jadi semua organisasi harus mempunyai standar grooming yang sangat ketat untuk memastikan konsistensi bahwa tetap setiap hari kalian datang sebagai room attendant tetap mematuhi standar grooming yang ada. Will confidence and pride of staff.
Dengan grooming, jadi intinya penampilan kita sudah pasti bagus dan akan bisa membuat kita percaya diri dan bangga sebagai staff. A full professional image, jadi menunjukkan professional image, menunjukkan bahwa kita itu orang yang profesional. Grooming standar itu sangat penting. Jadi mohon diperhatikan untuk ke depan, semua grooming setiap hari diperhatikan dan dicek sebelum memulai kerja atau sebelum memulai pelajaran. Grooming and personal presentation selanjutnya, what are expected standard for? Standar yang diekspektasi itu seperti apa aja yang diekspektasi untuk memenuhi kriteria standar grooming? Pakaian. Pertama, clothing. Pakaian harus rapi dan bersih. Name badge, harus ada nama, name tag. Hair, rambut. Untuk wanita, rambutnya harus rapi dan diikat. Lelaki tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh melewati telinga. Nail, kuku tidak boleh panjang. Tidak boleh menggunakan perhiasan, jewelry. Dan bagi wanita atau room attendant wanita, makeup diutamakan. Selanjutnya adalah odor, bau badan. Jadi tolong dijaga bau badan. Lebih sering mandi atau memakai pengharum. Personal hygiene, tentang kesehatan, personal belonging, kepemilikan pribadi. Milik-milik pribadi jangan terlalu banyak dipakai atau dibawa, seperti handphone, dompet, dan lain sebagainya. Policies and procedure, peraturan-peraturan yang ada. Setiap organisasi akan mempunyai policies and procedure masing-masing. Their provision is to ensure the health, safety, security, and privacy of the organization, staff, and customer. Jadi, sebuah organisasi adalah bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan, keamanan, dan privasi dari organisasi, staf, dan tamu. Policy, rule or code of conduct, peraturan, prosedur, step by step instruction. Example of housekeeping policies, contoh peraturan yang ada di housekeeping. No stealing, ya, tidak boleh mencuri. Guest room door cannot be closed while cleaning. Pintu tamu tidak boleh tertutup jika dalam saat pembersihan. Protective cloth to be worn when cleaning. PPE, istilahnya personal protective equipment, harus digunakan seperti hand glove dan lain sebagainya. Confidentiality of guest information, menjaga kerahasiaan informasi tamu. Selanjutnya assessing a room, kita masuk ke kamar juga adalah peraturan. Making bed, kita ada aturannya, prosedurnya seperti apa. Seperti yang kita sudah praktekkan, how to enter the room, yaitu prosedur making bed, prosedur cleaning window untuk membersihkan jendela, prosedur cleaning bathroom, mopping a floor, handling lost property, lost and found. Who create policies and procedure? Siapa yang membuat peraturan dan prosedur? Peraturan dan prosedur dibuat oleh individual housekeeping department for specific use in that location. Biasanya dibuat oleh housekeeping department sendiri atau dari manajemen jika di dalam hotel atau chain hotel. Head office, ini yang saya maksud tadi, for use the chain
untuk chain hotel yang besar, biasanya policies and prosedurnya sudah ada dari head office-nya. Manufacturer to identify the correct method for use and maintenance. Dari pabrik itu sendiri sudah punya policies and prosedur, dari equipment yang kita punya sudah punya aturan cara memakai peralatan. Tipe-tipe policies and prosedur, tipe-tipenya. Policies and prosedur in housekeeping normally relate to the correct handling, use, cleaning, storage, and protecting item relating to. Peraturan dan prosedur di housekeeping biasanya berhubungan dengan correct handling, cara menghandling yang benar, penggunaan, pembersihan, penyimpanan, dan alat pelindung yang dipakai yang berhubungan dengan equipment, chemical, furnishing, fitting, dan clothing. Di mana kita bisa menemukan policies dan prosedur di hotel. Saat kita memulai bekerja di sebuah perusahaan akan ada job description. Jadi di sana ada aturan apa tanggung jawab kita, apa tanggung jawab di hotel. Semuanya ada di job description di posisi masing-masing. Training session, akan ada training, akan ada latihan tentang policies and prosedur juga di hotel. Standard operating procedure, SOP, setiap hotel mempunyai SOP. Setiap langkah atau pekerjaan yang kita lakukan akan ada standard operating procedure-nya berupa SOP, checklist dan task sheet, observation by colleagues, supervision and instruction by management. Jadi akan ada checklist dan task sheet, observasi dari teman-teman atau supervisor, dan supervision atau bimbingan dari supervisor dan instruksi dari manajemen. Itulah akhir dari sesi ketiga kita. Sampai kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.